beberapa peristiwa terakhir, misalkan terjadi pengambil alihan aset milik grup Duta Palma menjadi di bawah kendali PT Agrinas Palma Nusantara, di mana general manajernya adalah personel militer. Kami di lapangan sampai saat ini masih terus berjuang di perusahaan PT Duta Palma, perusahaan yang lama, capai kurang lebih 1 tahun dan juga sempat mengalami beberapa kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Semakin ke sini kami terus melakukan perlawanan dan pada akhirnya teman-teman di sini terkena dampak PHK. PHK total itu 2.000 karyawan ya, belum termasuk keluarganya dan anak. Jadi di saat proses PHK ini kawan-kawan buruh dan juga bukan hanya buruh yaitu teman-teman masyarakat juga, kami dituduh oleh pihak perusahaan yaitu melakukan pencurian buah. Padahal kami bekerja tidak pernah melakukan hal itu sama sekali. Beralih-alih dalam kondisi seperti itu, muncullah perusahaan PT Agrinas tersebut, bukan hanya masuk ke dalam perusahaan kawan-kawan. Dari beberapa pihak TNI tersebut, mempunyai jabatan di dalam perusahaan PT Agrinas tersebut, sehingga perjuangan kami harus menghadapi TNI tersebut untuk berkomunikasi dan segala macamnya. Di saat beberapa kali kunjungan, kami meminta kejelasan tentang bagaimana status kerja kawan-kawan, karena sudah mencapai 57 hari kurang lebih kami bertahan dalam PHK tersebut. Bukan memberi jawaban bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, dia hanya memerintahkan untuk bekerja saja, sudah bekerja saja begitu. Sedangkan kami bingung nih status kerja kami bagaimana gitu. Kemarin juga kami kedatangan Majen TNI sebagai penanggung jawab PT AVN Kalimantan. Di saat itu pun saya mengajukan juga apakah mereka menjadi karyawan tetap, apakah mereka dianggap sebagai karyawan baru karena perusahaan baru, kan seperti itu. Apabila memang mereka dianggap sebagai karyawan baru, otomatis ada beberapa hak yang perlu dipenuhi oleh perusahaan. Ataupun mereka dilanjutkan bekerja dengan masa kerja yang dilanjutkan dari perusahaan Duta Palma. Nah, hal itu pun mendapat jawaban yang sama, kamu nggak boleh mempersulit pekerja yang mau bekerja. Jadi jawabannya tuh nggak nyambung dengan masalah ketenaga kerjaan. Di dalam audiensi tersebut, dari pihak perusahaan itu yang menjabat sebagai pimpinan perusahaan dari TNI juga, beliau pun tidak berani untuk membuat risalah pertemuan ataupun perjanjian bersama gitu. Nah, dengan alasan tidak berani dan tidak bisa menandatangani itu gitu. Sedangkan di dalam perselisihan hubungan industrial, apabila ada titik kesepakatan dan penyelesaian, itu kan harus dibuktikan dengan perjanjian bersama dan mereka menghindari itu gitu. Nah, selain itu, yang disepakati di dalam audiensi tersebut hanyalah bekerja kembali. Akan tetapi kami meminta beberapa hak si pekerja tersebut harus dipenuhi. Kami minta seperti itu. Terutama dari upah mereka dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 yang sampai saat ini belum dibayarkan. Terus selain upah tersebut, kami mendorong juga untuk melakukan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan gitu. Yang bisa dikabulkan oleh pihak APN tersebut hanyalah pembayaran THR sebesar Rp1.000.000 gitu. Sedangkan kondisi di lapangan sekarang sudah tidak gajian selama 3 bulan dan sekarang hanya diberikan THR Rp1.000.000. Beberapa pejabat yang ada di dalam perusahaan tersebut dari TNI yang masih aktif, kami merasa tertekan dengan hadirnya mereka. Mereka menjabat sebagai pejabat perusahaan, akan tetapi mereka menggunakan baju-baju aparat yang memang masih selalu dipakai gitu, di saat mereka memimpin di dalam perusahaan. Nah, sekarang informasi yang kami dapatkan terbaru lagi bahwa pihak TNI akan direkrut menjadi estate manager perkebunan peranak cabang. Teman-teman buruh akan selalu berhadapan sama mereka gitu. Selain dari teman-teman buruh yang di PHK massal sebanyak kurang lebih 2.000 orang, dan ada lagi teman-teman yang di PHK yang sudah cukup lama, sudah mencapai kurang lebih 7 bulan ya. Dampak PHK Duta Palma pada saat kami aksi di 2024 bulan 7 kemarin. Di situ kami menyampaikan bahwa kami meminta pertanggungjawaban dari pihak AVN tersebut karena perusahaan Duta Palma sudah diambil alih, bahkan bukan hanya diambil alih tapi disita semua keseluruhan aset Duta Palma. Ya, secara otomatis kami meminta pertanggungjawaban PT AVN. Nah, PT AVN ini tidak berani memberi jawaban untuk pertanggungjawaban tersebut gitu.